Bu Selvi dan teman-teman yang menonton, hari ini kami dari kelompok 2 akan membuat sebuah video vlog tentang penerapan Konvensi Hak Anak di Indonesia. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai penerapan Convention on the Rights of the Child di Indonesia. Convention on the Rights of the Child atau Konvensi Hak Anak telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November tahun 1989 dan mulai berlaku pada 2 September 1990. Konvensi ini merumuskan mengenai prinsip-prinsip universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. Berdasarkan hal tersebut, maka KHA merupakan perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang di dalamnya termasuk hak sipil, hak politik, hak ekonomi, dan hak budaya. KHA sendiri telah diratifikasi oleh Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 dan mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 5 Oktober 1990. Dengan meratifikasi konvensi tersebut, maka ada konsekuensi yang harus dilakukan oleh Indonesia, yaitu yang pertama, mengeluarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain untuk memenuhi hak serta perlindungan bagi anak agar dampaknya dapat dirasakan. Lalu yang kedua, melakukan sosialisasi mengenai KHA kepada seluruh rakyat. Dan yang terakhir, melaporkan pencapaian KHA secara berkala, yaitu setiap 5 tahun sekali, kepada PBB mengenai upaya yang dilakukan untuk memenuhi hak anak. Terdapat 4 prinsip yang melekat pada KHA sendiri, yaitu prinsip non-diskriminasi, kepentingan bagi anak, hak untuk hidup, dan partisipasi anak. Prinsip yang pertama adalah prinsip non-diskriminasi. Artinya, KHA berlaku bagi semua anak tanpa membedakan apapun karena semua anak berhak untuk mendapatkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Prinsip ini tertuang pada pasal 2 ayat 1 KHA yang menyatakan bahwa setiap negara harus menghormati dan menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam konvensi pada setiap anak tanpa adanya diskriminasi, serta setiap negara harus mengambil seluruh langkah yang tepat untuk menjamin bahwa anak terlindungi dari segala bentuk diskriminasi. Untuk menjalankan prinsip ini, di Indonesia telah ada pengaturan mengenai diskriminasi, yaitu dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasal 28 yang menyatakan bahwa negara Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan hak kepada setiap anak tanpa diskriminasi. Selain itu, ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial yang di dalamnya menyatakan bahwa kesejahteraan sosial harus diselenggarakan dalam memperhatikan aspek pemerataan tanpa diskriminasi serta seimbang antara hak dan kewajiban. Prinsip yang kedua adalah kepentingan terbaik bagi anak. Artinya, setiap program, kebijakan, peraturan harus mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak. Kemungkinan yang akan terjadi dari program, kebijakan, atau peraturan tersebut dapat berdampak bagi kelangsungan hidup anak serta tumbuh kembangnya. Prinsip ini tertuang pada pasal 3 ayat 1-3 KHA yang menyatakan bahwa semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh negara, penguasa, pemerintah, maupun masyarakat harus menjadikan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama. Kemudian setiap negara harus menjamin perlindungan dan perawatan yang diperlukan anak dengan memperhatikan setiap hak dan kewajiban orang tua atau wali. Untuk tujuan tersebut, semua tindakan legislatif dan administratif harus diambil dengan tepat. Lalu, setiap negara harus menjamin bahwa lembaga maupun fasilitas yang bertanggung jawab atas perawatan dan perlindungan anak harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Untuk prinsip ini, Indonesia telah membuat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Perubahan yang terjadi dilakukan untuk mengikuti permasalahan pada anak yang semakin kompleks dari waktu ke waktu. Selain itu, dibuat juga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang untuk upaya preventif terhadap kasus pelecehan seksual pada anak. Ada hak untuk hidup, di mana setiap anak memiliki hak hidup yang melekat sejak di dalam kandungannya.
hak tersebut melekat pada dirinya dan negara menjamin kelangsungan hidupnya. Setiap anak harus mendapatkan kehidupan yang layak, perawatan yang memadai, baik bagi kesehatan, fisik, mental, dan perkembangan intelektual, sosial, dan kultural. Prinsip ini terdapat di dalam pasal 6 Konvensi Hak Anak, yaitu pertama, negara peserta yang meratifikasi Konvensi Hak Anak ini harus mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan. Kedua, juga negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan si anak tersebut. Dengan adanya Konvensi Hak Anak ini, maka negara yang telah meratifikasi harus memberikan jaminan kepada anak untuk dapat hidup dan melangsungkan hidupnya dan berkembang secara maksimal. Prinsip ini bisa dilihat di dalam Undang-Undang 1945 pasal 27, di mana di dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa negara memberikan hak kepada setiap warga negara atas pekerjaan, penghidupan yang layak, baik bagi kemanusiaan. Dan juga terdapat di dalam pasal 28A dan 28B Undang-Undang 1945, di mana memberikan penekanan bahwa negara menjamin setiap orang untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, dan juga kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan setiap anak negara harus menjaminnya. Selanjutnya ada penghargaan terhadap pendapat anak. Pada dasarnya, anak memiliki pandangan terhadap apa yang mereka lihat dan terima di dalam pikirannya. Namun, dikarenakan usia yang belum matang, seringkali orang dewasa menganggap bahwa pandangannya hanyalah sebatas pendapat semata yang tidak memiliki inti dan bersifat abstrak. Contohnya seperti pilihan untuk masuk sekolah, makanan, dan juga pilihan sanksi maupun hadiah. Padahal, pendapat yang diutarakan sejak dini nanti dapat membantu mental, kepercayaan diri, kemampuan untuk mengambil keputusan, belajar mengutarakan pendapat terhadap orang lain, dan menerima perbedaan pendapat. Prinsip ini dijelaskan di dalam pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak Anak, di mana dikatakan negara-negara peserta akan menjamin hak anak yang berkemampuan untuk menyatakan secara bebas pandangannya sendiri mengenai semua hal yang menyangkut anak itu, dengan diberikan bobot yang layak pada pandangan anak yang mempunyai nilai sesuai dengan usia dan kematangan dari anak yang bersangkutan. Jika dilihat dari pasal ini, tentu anak harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan pendapatnya sesuai usia dan tingkat kematangannya. Selain itu, pasal 12 ayat 2 KHA atau Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa anak dapat memberikan pendapat di pengadilan dan negara wajib memberikan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan pendapat yang berkaitan dengan hukum di setiap acara pengadilan. Sesuai dengan pasal 12 ayat 2 KHA ini, untuk ini anak khususnya akan diberikan kesempatan untuk didengar dalam setiap acara pengadilan dan administrasi yang menyangkut anak yang bersangkutan, baik langsung atau melalui seorang wakil atau badan yang tepat dengan cara yang konsisten dengan ketentuan prosedural Undang-Undang Nasional. Di Indonesia sendiri, pengimplementasian pasal 12 ayat 2 Konvensi Hak Anak ini, di mana pasal tersebut bisa dilihat di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA, di mana asas di dalam sistem peradilan pidana anak adalah penghargaan terhadap pendapat anak, sehingga anak diberikan penghormatan atas haknya untuk berpartisipasi dan menyatakan apa yang mereka pikirkan, sehingga nanti dapat diputuskan dalam persidangan hal-hal yang nanti dapat melindungi dan membantu hak hidup anak tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dampak dari penerapan Convention on the Rights of the Child di Indonesia. Implementasi dari KH di Indonesia terus dilakukan secara berkala melalui RKJMN 2015-2019. Dan salah satu cara dalam mewujudkan proses pelaksanaan kebijakan tersebut adalah melalui dilibatkannya kementerian yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan kewajiban. Contohnya adalah Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Di sini, KPPA hadir sebagai salah satu wadah yang mendukung terbentuknya suatu lingkungan keluarga yang berkualitas, juga untuk mencegah terjadinya perlakuan salah dan kekerasan terhadap anak. Maka dalam rangka untuk mewujudkan tujuan tersebut, KPPA membentuk suatu program keluarga, yaitu Puspaga, atau Pusat Pembelajaran Keluarga. Nah, tujuan dari pendirian Puspaga adalah untuk menyediakan layanan konsultasi terhadap permasalahan keluarga, sebagai bentuk pelayanan masyarakat. Selain pelayanan, KPPA juga membuat program pelatihan yang bertemakan pengasuhan anak yang ditujukan kepada badan tertentu seperti sekolah, rumah sakit anak, tempat penitipan anak, dan lain-lain. Dalam program pelatihan tersebut, KPPA juga melakukan pengamatan terkait pola asuh terhadap anak di luar lingkungan keluarga. Tercatat sudah terdapat sekitar 249 kabupaten kota yang sudah diberikan pemahaman mengenai pengasuhan anak yang diselenggarakan oleh KPPA. Nah, program pemahaman dan pelatihan tersebut diberikan dalam rangka agar seluruh kabupaten atau kota memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sama dan mendasar mengenai cara melakukan pola asuh terhadap anak, sehingga anak-anak di Indonesia terhindar dari perilaku salah dan kekerasan dimanapun, termasuk di dalam maupun di luar lingkungan keluarga. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, pemerintah juga membentuk peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2017 tentang pelaksanaan pengasuhan anak. Dan melalui pengaturan ini diharapkan pihak-pihak yang memegang tanggung jawab atau hak untuk mengasuh anak baik dari pihak dalam maupun luar keluarga bisa memahami kewajibannya beserta dengan tata cara pengasuhan anak, sehingga dalam hal perlindungan terhadap anak dan kewajiban anak dapat terpenuhi dan terlaksana dengan baik. Kemudian juga terdapat pula beberapa peraturan lain seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Permensos Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak, serta Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang SPM, Teknis Bidang Sosial mengenai anak terlantar, dan lain-lain. Nah, peraturan-peraturan tersebut kemudian semakin diperkuat dengan dibentuknya beberapa program dari pemerintah yang bertujuan untuk menjawab permasalahan anak dan keluarga, serta mengambil langkah yang tepat untuk membantu perumahan, pemenuhan gizi, dan pakaian. Nah, salah satunya adalah Program Keluarga Harapan atau PKH yang dibentuk pada tahun 2007. Nah, tujuan dari dibentuknya program ini adalah untuk memberikan bantuan dana tunai bersyarat untuk penanggulangan tingkat kemiskinan di Indonesia. Nah, PKH juga memiliki misi untuk menurunkan angka kemiskinan. Bisa dilihat dari data BPS pada tahun 2017 yang mencatat bahwa Indonesia berhasil menurunkan kemiskinan dari 10,64% pada Maret 2017 menjadi 10,12% pada September 2017. Nah, penurunan sebanyak 0,58% tersebut adalah sebesar sekitar 1.188.230 jiwa penduduk yang sudah berhasil keluar dari tingkat kemiskinan karena memperoleh fasilitas dari PKH. Kemudian, selain dari kementerian yang turut serta membentuk program untuk menanggulangi kemiskinan dan memberikan kesejahteraan bagi ibu dan anak, KPPA juga turut ikut serta membentuk beberapa program dalam rangka mewujudkan KHA. Salah satunya adalah program Puskesmas Ramah Anak atau PRA. Nah, PRA ini dibentuk oleh KPPA semenjak tahun 2015 dan telah berhasil menginisiasi sebanyak 114 kabupaten atau kota yang tersebar di 28 provinsi di Indonesia dalam 3 tahun terakhir. Berdasarkan data grafik Puskesmas yang sudah menginisiasi PRA, terbukti bahwa dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Hal ini membuktikan bahwa sudah adanya kesadaran dan dari pemerintah daerah akan pentingnya fasilitas pelayanan kesehatan yang ramah akan anak. Namun selain itu, KPPA juga secara nyata mengusung program Sekolah Ramah Anak atau SRA semenjak tahun 2015. SRA ini dibentuk dengan tujuan untuk mendorong para pendidik dan tenaga kependidikan untuk peduli terhadap proses belajar mengajar yang ramah terhadap anak. KPPA juga melakukan sosialisasi dan pelatihan KHA dan SRA kepada sekolah-sekolah di kabupaten kota di seluruh Indonesia. KPPA mendorong setiap sekolah menginisiasi sekolahnya menjadi SRA. Dengan demikian, kekerasan yang terjadi di sekolah antara murid dengan guru ataupun antara murid dengan sesama murid dapat sesegera mungkin diminimalisir dan turut meningkatkan kehadiran anak di sekolah
serta tentu saja menurunkan angka putus sekolah. Nah, dengan diratifikasinya Konvensi Hak Anak di Indonesia, maka ini adalah sebuah tanda yang nyata dan jelas akan arah pengakuan bahwa anak adalah pemilik hak yang aktif dan bukan hanya sekedar atau sebatas objek atas hak yang bersifat pasif. Ketentuan yang tertera dalam KHA atau Konvensi Hak Anak menyatakan hak-hak yang bersifat umum, dimulai dari hak untuk hidup dan berkembang hidup, juga hak yang bertujuan untuk mencapai suatu tingkat kesejahteraan. Lebih dari hak-hak umum tersebut, KHA juga menjamin akan terpenuhinya hak politik dan sipil, serta hak budaya, sosial, dan ekonomi setiap anak di Indonesia. Hak-hak tersebut satu persatu sudah terbukti dengan dipenuhinya undang-undang, peraturan pemerintah, dan program-program yang dibentuk oleh pemerintah dan kementerian dengan bekerja sama dengan seluruh instansi, lembaga, dan organisasi, serta beberapa stakeholder anak yang tersebar di daerah dan pusat. Maka dari itu, dapat dipahami bahwa penjelasan di atas merupakan dampak yang timbul dari penerapan KHA oleh pemerintah dengan berbagai undang-undang dan program-program yang dibentuk dan diterapkan secara berkala di setiap penjuru daerah di Indonesia. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang contoh nyata dampak dari penerapan KHA atau Konvensi Hak Anak di Indonesia. Jadi yang pertama, dengan Indonesia coba menerapkan Konvensi Hak Anak, salah satunya adalah mengenai tentang hak anak untuk memiliki dicatat kelahirannya pada artikel 7 KHA, di mana setiap tahunnya ada peningkatan dari penerapan konvensi ini, di mana pada tahun 2014 angka 31,25 meningkat ke 52,62, 74,29, 85,2 dan 90,47% anak yang dicatat akta lahirnya. Jadi salah satu contoh nyatanya adalah adanya peningkatan pencatatan anak sebagai bukti bahwa Indonesia menerapkan Konvensi Hak Anak artikel 7. Kemudian adanya meningkatnya angka kabupaten kota peserta pelatihan angka jumlah peserta. Ini merupakan sebuah bukti nyata dari artikel 5 di mana pemerintah harus membentuk warga melindungi hak-hak anaknya. Di sini dapat dipahami bahwa peningkatan ini adalah contoh nyata bahwa dengan Indonesia coba menerapkan ini ada dampak-dampak tertentu, yaitu adanya pemerintah mencoba untuk membantu masyarakat untuk memenuhi hak anak, di mana dari tahun 2016 sampai 2019 ada total 249 jumlah kabupaten kota yang mengikuti pelatihan ini. Dan untuk peserta perorangan dari tahun 2016 hingga 2019 ada sekitar 2.325 anak. Kemudian secara kesehatan, yaitu adalah meningkatnya angka pelayanan atau program kesehatan yang berfokus pada anak. Pada artikel 3 disebutkan bahwa state bodies shall ensure the institution, services, and facilities responsible for the care or protection of children shall conform with the standards established by competent authorities, particularly in the areas of safety, health, in the number and suitability of their staff, as well as their competent supervision. Artinya negara anggota bertanggung jawab atas fasilitas kesehatan anak yang sesuai standar dan memiliki seperti perawat atau dokter yang kompeten dan cukup. Di sini disebutkan bahwa jenis perawatan anak itu berbeda. Anak di bawah 2 tahun biasanya memiliki perhatian lebih besar dari perawat sebesar 45% dari pasien pada umumnya. Dan tubuh anak tidak bisa sembarangan diberi obat. Kadang anak membutuhkan dosis yang berbeda sehingga tidak mudah ditemukan di pasaran. Maka dari situ pemerintah bertugas untuk melakukan berbagai program sebagai implementasi KHA tadi. Nah, di sini pemerintah sudah mencoba menerapkannya dengan memberikan dampak nyata, yaitu banyaknya PRA atau Puskesmas Ramah Anak. Dari tahun 2015 sampai 2018 ada total 837 PRA yang dibuka di Indonesia. Yang paling terbaru adalah adanya vaksin COVID yang dikhususkan untuk anak-anak, yang bekerjasama dengan Majelis Sosial Pelayanan PP Muhammadiyah, Forum Nasional PSAA, Danone dan Ancol, LPHI Kementerian Kesehatan, Perpusnas dan PT Gajah Tunggal. Maka dapat dikatakan bahwa berikut adalah contoh-contoh mengenai dampak nyata dari penerapan KHA di Indonesia. Saran bagi penerapan yang lebih efektif dari perjanjian internasional yang telah diratifikasi di Indonesia, yaitu bahwasanya dalam menerapkan Konvensi Hak Anak,
negara peserta konvensi punya kewajiban untuk melaksanakan ketentuan dan aturan-aturannya dalam kebijakan, program, dan tata laksana pemerintahannya. Penerapan yang efektif terhadap Convention on the Rights of the Child adalah yaitu pentingnya adanya penyelesaian dan pencegahan dari segala bentuk kekerasan, di mana menunjukkan masih rentannya posisi anak-anak Indonesia dari bentuk kekerasan. Yaitu posisi anak-anak Indonesia dari bentuk kekerasan. Hal ini diakibatkan oleh masih lemahnya pemerintah Indonesia dalam melaksanakan upaya-upaya mencegah dan mengurangi segala bentuk pelanggaran terhadap anak. Sehingga perlu adanya bagaimana melakukan pelaksanaan kewajiban negara Indonesia dalam melaksanakan fungsi serta tugasnya dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak di Indonesia. Indonesia sudah seharusnya menaati setiap aturan terkait dengan konvensi tersebut. Apakah dapat diterapkan terkait dengan kepentingan perlindungan anak-anak, dan seharusnya Indonesia harus mengutamakan kepentingan anak. Maka Indonesia selaku negara yang meratifikasi Convention on the Rights of the Child tentu saja harus mematuhi segala prinsip dan ketentuan di dalam menetapkan kebijakan-kebijakan dalam rangka perlindungan hak-hak anak. Adanya pengutamaan kepentingan pada anak dalam terwujudnya hak-hak yang harus diterima anak-anak tersebut. Dengan adanya konvensi hak-hak anak, tidak dengan serta-merta merubah situasi dan kondisi anak-anak di seluruh dunia. Perlunya usaha untuk memenuhi kesejahteraan anak melalui berbagai perangkat perundang-undangan di Indonesia, di mana sudah diakui jelas bahwa implementasi hak-hak anak telah nampak jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, hanya saja tidak diikuti dengan kebijakan perlindungan jelas, sehingga keseriusan untuk melakukan usaha perlindungan masih saling menunggu. Usaha perlindungan anak bukan hanya terletak pada persoalan pembiayaan semata. Yang menjadi penerapan efektif terhadap Convention on the Rights of the Child adalah perlunya keseriusan terhadap usaha perlindungan anak. Dalam konvensi ini, negara harus menghormati dan menjamin hak bagi setiap anak tanpa diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, bahasa, pendapat politik atau pendapat lainnya, kewarganegaraan, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kecacatan, kelahiran, atau status lain. Maka negara juga harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk memastikan bahwa anak dilindungi dari segala bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang disampaikan, atau kepercayaan orang tua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya. Maka dengan demikian, konvensi ini juga membentuk Komite Hak Anak untuk mengawasi pelaksanaan konvensi. Salah satu saran untuk menerapkan Convention on the Rights of the Child yang sudah diratifikasi di Indonesia agar bisa menjadi lebih efektif adalah dengan meningkatkan kinerja dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI dalam mengatasi masalah-masalah yang masih dihadapi oleh anak-anak di seluruh Indonesia seperti kekerasan, penelantaran anak, dan masalah-masalah lainnya dengan mengacu kepada perjanjian yang sudah diratifikasi sehingga anak-anak di Indonesia bisa lebih terjamin dan terjaga keamanan serta kesejahteraan hidupnya.